Oke, dan juga situasinya eh, ya situasinya memang saya berada di tempat yang situasinya kurang mendukung sebenarnya ya, tapi semoga tetap lancar ya. Yang jelas nanti kalau ada sesuatu yang mungkin perlu diulang atau perlu dijelaskan kembali, silakan nanti menyampaikan ke Pak Sani. Kemudian kalau mau bertanya, boleh langsung. Mungkin kalau langsung kurang nyaman, bisa menuliskan di kolom chat gitu ya. Nah, saya menggunakan mikrofon laptop. Setahu saya laptop saya kadang-kadang suaranya lirik. Suaranya lirik. Biasanya kalau Pak Zani ngajar itu sering juga saya menggunakan mikrofon dari handphone ya, dari handphone. Tapi kalau sekarang saya menggunakan laptop dan mungkin lirik atau enggak nanti disampaikan saja lewat chat begitu ya, lewat chat atau langsung ya. Nah, ya untuk TM tatap muka kelima ini terkait dengan rekrutmen, terkait dengan rekrutmen. Jadi seperti Pak Zani sampaikan, mata kuliah ini sangat berguna bagi Anda yang sebenarnya dirancang untuk menjadi karyawan ya. Maksudnya D3 ini lulusannya itu dirancang utamanya pertama untuk jadi pelaksana atau eksekutor ya. Pelaksana suatu pekerjaan teknis. Tetapi Anda cukup beruntung ya, Anda cukup beruntung karena ada mata kuliah sebelum ini, kalau nggak salah semester 2 ada mata kuliah organisasi dan manajemen, terus ada mata kuliah perencanaan unit kerja rekam medis ya. Walaupun nama mata kuliahnya unit kerja rekam medis atau perencanaan unit kerja rekam medis, tetapi prinsip-prinsipnya itu bisa diterapkan ke seluruh jenis organisasi, bukan hanya organisasi rekam medis saja, tetapi organisasi di luar rekam medis, begitu ya. Nah, tempo hari sudah membahas tentang TM-TM sebelumnya ya. Nah, TM-TM sebelumnya itu terkait dengan saya sampai lupa ya. TM-TM sebelumnya masih terkait dengan SDM ya, terkait dengan SDM, sumber daya manusia sebelumnya. Nah, sekarang bila suatu organisasi, ya, bila suatu organisasi ingin beroperasi atau ingin berlangsung atau ingin berjalan sesuai dengan keinginan, yaitu visinya beroperasional dengan baik karena ingin mencapai visi yang unggul atau baik, maka nomor satu adalah SDM. Ya, di semua peradaban dunia. Nah, ini peradaban, mau peradaban. Di semua peradaban dunia, SDM itulah yang menentukan maju mundurnya suatu peradaban. Bukan bangunan fisik ya, bukan bangunan fisik, tapi SDM itu. Tapi SDM, sumber daya manusianya. Karena itu rekrutmen yang terkait ya, rekrutmen itu terkait memilih SDM. Sehingga rekrutmen itu menempati posisi terpenting untuk menghasilkan atau mendapatkan SDM yang akan mempengaruhi bagaimana bisnis Anda, ya, bisnis Anda itu berlangsung dengan baik atau tidak. Saya tidak menyampaikan bahwa rekrutmen harus menghasilkan SDM yang pintar, tidak, ya. Tapi mendapatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan. Bukan SDM yang pintar, tapi SDM yang sesuai kebutuhan. Gitu ya. Sesuai kebutuhan. Mungkin saja Anda butuh yang tidak pintar, ya, tapi rajin bekerja. Mungkin saja Anda butuh yang loyal, walaupun dia tidak pintar. Mungkin saja Anda butuh yang pintar memang, ya, butuh yang pintar memang. Nah, tergantung penempatannya di mana. Ya. Nah, untuk mengawali atau sebelum sampai ke rekrutmen, ya, sebelum ke rekrutmen perlu mengetahui tentang organisasi.
kerja. Karena organisasi kerja itu nanti yang menyusun atau yang menempati di struktur organisasi kerja itu adalah SDM. Ya. SDM. Nah, organisasi kerja itu adalah sistem yang mengatur bagaimana tugas dan tanggung jawab dan hubungan kerja diatur dalam suatu kelompok atau institusi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, organisasi kerja, bagaimana suatu pekerjaan itu diatur ya, sehingga mencapai tujuan tertentu. Itulah organisasi kerja. Nah, organisasi kerja itu di dalamnya ada struktur, struktur apa bahasa Indonesia struktur ya. Struktur itu bahasa Inggris soalnya ya. Prosedur, nah itu juga bahasa Inggris. Prosedur itu mungkin kalau bahasa Indonesia lebih tepat ke langkah-langkah tertentu dan tertata. Nah, mungkin seperti itu bahasa Indonesianya. Kalau struktur itu mungkin tata bangun, nah, mungkin tata bangun ya, tata bangun. Kalau manajemen kan tata kelola. Kalau manajemen itu bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya tata kelola. Kalau struktur itu mungkin tata bangun kerja, tata bangun kerja. Kemudian mencakup lain adalah dinamika kerja. Dinamika itu juga bahasa Inggris ya. Yang bahasa Indonesia kerja itu bahasa Indonesia. Dinamika itu bahasa Inggris. Dinamika itu bahasa Indonesianya apa? Mungkin dinamika itu bahasa Indonesianya saya belum tahu ya bahasa Indonesia dinamika ya. Jadi dinamika itu selalu bergerak terus ya. Dinamik ya. Dinamika itu selalu bergerak terus, berjalan dengan naik turunnya apa namanya? Berjalan terus dengan naik turunnya peristiwa ya. Nah, itu dinamika. Dinamika kerja ya, ya, yang diterapkan dalam suatu lingkungan kerja. Nah, organisasi kerja itu bukan punyanya milik pemerintahan, tapi juga di sektor bisnis, pemerintahan maupun organisasi itu organisasi kerja. Komponennya tadi ya, struktur organisasi, ya komponennya ada struktur organisasi, kemudian ada pembagian kerja dan tanggung jawab, pembagian kerja dan tanggung jawab, kemudian proses dan alur kerja, koordinasi dan komunikasi, sistem evaluasi dan pengendalian. Struktur organisasi itu biasanya digambar dalam bentuk bahkan visual ya, bahkan visual ya, ada garis komando, ada garis koordinasi, ada garis vertikal, ada garis horizontal yang menunjukkan garis hubungan antara organisasi antara subunit subunit organisasi satu dengan yang lain, unit-unit satu dengan unit yang lain. Ya. Dan biasanya posisi yang lebih tinggi diletakkan di atas, posisi yang mempunyai otoritas lebih rendah itu diletakkan paling bawah atau lebih bawah. Kemudian ada pembagian kerja dan tanggung jawab. Kemudian ada proses dan alur kerja. Nah, pembagian kerja dan tanggung jawab ini biasanya tercermin dalam nama organisasi, nama jabatannya, pembagian kerja. Misalnya kalau di kepanitiaan ya seksi seksi konsumsi, seksi transportasi, seksi humas. Nah, itu sekaligus di situ menunjukkan pembagian kerja. Nah, kalau proses dan alur kerja itu diatur atau dipandu oleh SOP, ya, oleh standar operating procedure atau dalam bahasa Indonesia mungkin kurang lebih prosedur baku, ya, prosedur baku operasional. Nah, kemudian di samping yang SOP dalam bentuk tertulis ada lagi koordinasi dan komunikasi. Nah, koordinasi dan komunikasi itu peristiwa ya. Koordinasi dan komunikasi itu peristiwa tidak bisa digambarkan. Jadi komponennya ada koordinasi. Ya, koordinasi itu melibatkan dua atau lebih seksi, ya. Kemudian melakukan komunikasi, ya. Kemudian menyampaikan harapan dan peran kepada unit-unit yang lain. Itu itu koordinasi dan komunikasi.
klasifikasi. Kemudian ada sistem evaluasi dan pengendalian. Nah, sistem evaluasi dan pengendalian ya, ada sistem evaluasi yang formal dan non formal. Non formal itu biasanya evaluasi itu dilakukan oleh siapapun dalam organisasi. Mungkin seksi satu mengevaluasi seksi lain langsung. Contoh, ya apa, wis teko anu, kendaraan kendaraan wis teko. Nah, itu kan dalam rangka evaluasi ya. Kemudian pengendalian. Nah, pengendalian itu mengontrol bahwa capaian tertentu atau target tertentu atau peristiwa tertentu itu sesuai dengan harapan atau sesuai dengan kesepakatan, yaitu pengendalian. Nah, organisasi kerja ada macam-macam, ada formal ya, ada formal itu organisasi, contoh konkret organisasi formal adalah organisasi di kepemerintahan, di PT, di CV. Nah, itu formal, ada aturannya, ada jelas. Contoh, kalau PT itu direktur nggak boleh PNS, ya itu sudah diatur oleh undang-undang. Kalau CV CV itu minimal Nah, semacam itulah kurang lebih ya. Jadi formal itu sudah diatur oleh peraturan dan hukum yang kalau di Indonesia peraturan dan hukum yang di apa namanya dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintahan Indonesia ya. Nah, kalau informal itu strukturnya berkembang secara alamiah, informal. Tidak memiliki struktur resmi, berkembang secara alamiah dalam kelompok kerja. Misalnya proses pendirian apa misalnya? Proses pendirian misalnya keinginan masyarakat atau kelompok baru dalam masyarakat untuk membuat masjid misalnya. Nah, itu akan terbentuk secara alamiah, tidak ada ketentuan kepaniaian masjid itu harus bagaimana, tapi kemudian akan muncullah satu sama lain mengharapkan orang lain untuk menjadi seksi untuk berdahara, seksi apa perencana, seksi humas, seksi keamanan dan lain-lain itu informal. Kemudian fleksibel. Ya. Nah, organisasi fleksibel itu mengadopsi sistem kerja yang dinamis seperti remote work, hybrid work, dan freelance. Ya. Remote work, hybrid work, atau freelance. Nah, yang perlu kalian ketahui cukup formal dan informal. Ya. Formal dan informal yaitu diatur oleh undang-undang atau hukum, dan informal yang tidak diatur oleh undang-undang dan hukum tapi berevolusi secara alamiah. Nah, organisasi kerja itu mulai dari ya, ya, sejarahnya itu masa primitif dan pertanian itu dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia ya. Pembagian kerja itu dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, wanita yang cenderung dekat dengan anak di rumah menjaga anaknya, merawat anaknya, menyusui, menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri, untuk anaknya, dan tentu untuk laki-laki yang sedang bekerja atau berburu ya, masa primitif dan pertanian. Kemudian sebenarnya masa primitif dan pertanian itu tidak ada ketentuan waktu ya, karena tiap peradaban di dunia itu mempunyai capaian sejarah yang berbeda-beda. Contoh kalau di Mesir itu 5.000 sebelum Masehi itu sudah ada peradaban yang modern. Modern dalam arti sudah membangun gedung atau bangunan yang agung ya, yang besar ya untuk diukur. Mas sekarang saja orang tidak bisa membangun piramida ya. Kemudian kalau di Eropa, ya, di Eropa pada abad 1 sampai 1000 atau sampai 700 itu masa kegelapan. Sementara di daerah Timur Tengah, ya, sekarang Timur Tengah atau peradaban Arab itu sudah berkembang dengan teknologinya. Ya. Kemudian di Cina itu sudah berkembang peradaban 2000 sebelum Masehi itu sudah berkembang, sudah mengenal kertas, sudah mengenal mesiu, ya. Itu sudah mengenal lebih dulu ya. Nah, tapi revolusi industri ini mengacu kepada perkembangan yang ada di Eropa, ya, di mana tenaga kerja kuda dan manusia itu diganti dengan mesin ya pada tahun 1700 sampai 1800 sehingga mulai banyak orang atau perusahaan mulai mengurangi kebutuhannya terhadap
tenaga kerja manusia. Kemudian pada era modern, modern dan revolusi teknologi pada saat ini seperti yang Anda lihat juga sebenarnya revolusi industri juga terulang ya. Kenapa? Karena sudah mulai banyak pekerjaan-pekerjaan atau mata pencarian yang hilang atau punah ya. Karena berkembangnya revolusi informasi atau revolusi digital begitu. Nah, eh, itu sejarah sekilasnya ya. Nah, kemudian di tiap rentang sejarah ya itu apakah sudah ada night shift work? Sudah ada night shift work? Jawabannya sudah ada ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan malam itu dilakukan oleh penjaga keamanan bahkan sampai sekarang ya, pengangkut barang dan perawat itu pada zaman Romawi eh, dan Mesir kuno. Sementara pada zaman pertengahan pekerjaan malam itu dilakukan oleh penjaga kota, penggiling gandum, tukang roti, dan lain-lain. Nah, sampai sekarang pun night shift juga eh, dibutuhkan ya. Misalnya pabrik-pabrik yang beroperasi 24 jam ya, gantian produksi sehingga ini menguntungkan bagi pemilik perusahaan karena tidak nganggur ya, terus-menerus menghasilkan apa namanya produksi atau barang atau jasanya. Nah, itu night shift work ya. Nah, kemudian pada masa revolusi industri ya, pada masa revolusi industri itu pabrik mulai beroperasi 24 jam non stop. Shiftnya dibagi menjadi tiga ya. Kemudian kondisi kerja juga sangat berat. Kalau sekarang kan bekerja itu 7 jam ya, rata-rata 8 jam atau seminggu maksimal 52 jam. Nah, pada masa revolusi industri itu 12 sampai 16 jam. Jadi kondisi kerja sangat berat karena aturan terkait jam kerja tidak ada, kemudian jaminan keselamatan juga cenderung diabaikan. Ya, kemudian dampaknya kesehatan pekerja mulai terganggu. Kemudian serikat pekerja mulai menuntut regulasi kerja shift malam untuk mengurangi beban kerja. Nah, night shift work ya, kerja malam itu berkembang terutama sampai sekarang itu di layanan kesehatan, misalnya rumah sakit. Ya, rumah sakit itu ada karena kita tahu bahwa orang sakit itu membutuhkan, walaupun dia dalam keadaan tidur pun sewaktu-waktu dia membutuhkan apa namanya tindakan atau membutuhkan terapi kesehatan, terapi medis ya, sehingga layanan kesehatan itu 24 jam. Kemudian keamanan karena sewaktu-waktu ancaman keamanan terjadi dan juga sering terjadi malam hari. Kemudian transportasi dan teknologi. Nah, penelitian menunjukkan bahwa orang yang bekerja di malam hari itu mempunyai resiko-resiko kesehatan yang berbeda dengan orang-orang yang bekerja di siang hari. Kenapa? Karena orang itu cenderung istirahat di malam hari dan lebih mudah kerja, maaf, lebih mudah istirahat tidur di malam hari. Nah, saat seseorang itu bekerja di malam hari, maka hal ini menimbulkan apa? Menimbulkan ancaman kesehatan. Jadi ada perubahan jam sirkadian di dalam tubuh. Orang yang bekerja di malam hari sementara dia siang hari itu kesulitan untuk istirahat, maka dia akan kurang optimal di dalam tubuhnya. Kurang menunjukkan kerja yang optimal kecuali sudah melakukan adaptasi yang terus-menerus ya, adaptasi terus-menerus dan juga memperoleh memperoleh terus juga pelatihan-pelatihan dari perusahaan. Perusahaan melakukan promosi kesehatan, melakukan himbauan-himbauan untuk tetap menggunakan siang hari yang tidak bekerja untuk betul-betul istirahat sehingga pekerja di malam hari atau sore hari itu perusahaan akan mendapatkan tenaga yang paling sehat atau tenaga paling optimal gitu kan. Nah, apa hubungannya dengan rekrutmen organisasi kerja, pengetahuan tentang sejarah organisasi kerja dan night shift work dengan rekrutmen? Ya, rekrutmen itu perlu mendapatkan orang-orang yang tepat atau mampu bekerja di malam hari. Ya. Kemudian rekrutmen juga harus bisa mendapatkan orang-orang yang siap dan sanggup kerja di malam hari dengan kompensasi mungkin sama atau mungkin berbeda dengan organisasi lain untuk bekerja di
malam hari. Contoh perawat itu kadang-kadang pagi bekerja, kadang dia mendapatkan sore, kadang-kadang mendapatkan kerja malam, begitu ya. Jadi ada hubungannya antara pengetahuan tentang night shift work dengan organisasi kerja. Ya. Nah, nah sekarang rekrutmen yang ingin kita diskusikan atau ingin saya perkenalkan adalah rekrutmen secara umum, ya, bukan semata-mata untuk merekrut pekerja malam saja. Ya. Jadi rekrutmen dalam pengertian ini adalah menemukan dan menarik pelamar yang kemungkinan besar memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Jadi fasenya itu dimulai dari pencarian para pelamar sampai dengan tumpukan surat lamaran itu sampai ke meja kita, itulah rekrutmen. Ya. Jadi hasil akhir dari rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Dari sini ada yang mau nanya atau ada yang menyampaikan komentar? Nah, kalau mau nanya boleh langsung komentar, boleh langsung di chat juga ya, langsung dan chat boleh ya. Monggo silakan. Ingat keaktifan juga bagian dari apa namanya interaksi ya, bagian dari interaksi antara saya dengan kalian. Nah, isu yang penting dalam rekrutmen apa? Bahwa rekrutmen harus selaras dengan visi nilai organisasi. Visi nilai organisasi. Coba saya ingin nanya ke kalian ya. Saya nggak akan jelaskan apa maksud proses rekrutmen harus konsisten dengan visi dan nilai organisasi. Coba kalian jawab melalui chat ya. Kalian jawab melalui chat apa maksud proses rekrutmen harus sesuai atau konsisten dengan strategi atau visi dan nilai-nilai organisasi. Kasih contoh ya. Nah, rekrutmen efektif dan efisien artinya harus mendapatkan betul-betul SDM yang diinginkan, yang dibutuhkan, dan semurah mungkin. Loh, Pak, apa rekrutmen itu menimbulkan biaya? Pasti, ya. Kenapa? Perlu penyebaran, perlu pembuatan selebaran, perlu menyebarkan, perlu menerima atau menyeleksi lamaran, perlu melakukan wawancara. Untuk wawancara, orang yang seharusnya bekerja jadi wawancara. Ya, orang yang seharusnya menghasilkan jasa atau produksi, misalnya kalau di pabrik produksi, dia harus melakukan wawancara mengamati satu-satu. Kemudian tempat yang seharusnya digunakan untuk bekerja, untuk menghasilkan jasa dan produksi, digunakan untuk wawancara. CS yang seharusnya tidak membersihkan suatu ruangan menjadi membersihkan karena kotor banyak orang-orang calon pelamar yang berdatangan. Ya. Jadi rekrutmen itu menghasilkan biaya yang seharusnya mendatangkan konsultan, ya konsultan untuk proses rekrutmen jadi datangkan. Nah, itu butuh biaya makan, butuh ongkos transport, butuh seleksi, ya, butuh kontrak kerja yang disusun oleh ahli hukum, untuk membuat formulir. Nah, itu menghasilkan biaya. Nah, rekrutmen itu harus efisien, semurah mungkin, ya. Sehingga dalam proses rekrutmen dan sampai seleksi itu harus betul-betul menghasilkan orang yang memang cenderung pasti mempunyai kriteria-kriteria yang diinginkan agar tidak terlalu agar tidak terlalu banyak seleksi, tidak terlalu banyak waktu untuk menelak orang yang sebenarnya tidak terlalu cocok dengan kriteria seleksi. Ya. Nah, proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan yang terbaik. Proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan karyawan, kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan yang terbaik. Terbaik ini yang paling tepat, ya. Bukan yang terbaik itu artinya paling tepat dan paling memberikan resource paling besar untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau tujuan organisasi itu laba, maka karyawan terbaik adalah karyawan yang paling memberikan laba terbaik. Mungkin rajin bekerjanya, mungkin pikiran-pikiran briliannya,
mungkin ketelitiannya, mungkin karena dia itu membawa pengaruh bagus pada karyawan-karyawan lain, mungkin dia eh, disiplin, nah, itu karyawan terbaik. Ya. Nah, rekrutmen itu kan dari luar, ya. Rekrutmen itu umumnya menunjuk kepada calon-calon baru dari luar, ya. Sebenarnya tidak demikian, ya. Jadi rekrutmen itu bisa dari dalam, ya. Rekrutmen itu bisa dari dalam, ya. Bisa juga dari luar, ya sebenarnya. Nah, tapi umumnya memang rekrutmen itu dari luar. Rekrut, rekrut itu artinya dari luar. Kalau seleksi mungkin bisa dari luar, mungkin dari dalam. Kalau seleksi, karena itu sering di sering dibedakan rekrutmen dan seleksi itu karena seleksi itu pekerjaan memilih, rekrut itu pekerjaan mendatangkan orang untuk dipilih. Begitu bedanya sedikit. Nah, rekrutmen bisa menggunakan cara outsourcing, ya. Bisa karyawan tidak tetap, bisa organisasi pemberi kerja profesional. Ini mirip outsourcing ya sebenarnya, ya. Bisa juga kerja lembur. Nah, untuk kerja lembur ya itu biasanya dari dalam. Ya. Istimewanya kerja lembur, oh saya dari atas dulu ya. Outsourcing ya, kenapa outsourcing dilakukan? Yang pertama kita tidak perlu rekrutmen, kita tidak perlu seleksi, kita tidak perlu melakukan pelatihan, kita tidak perlu melakukan orientasi yang panjang, sehingga biaya-biaya itu bisa dipangkas. Kemudian saat kita tidak butuh, kita bisa langsung keluarkan outsourcing. Kenapa? Karena outsourcing itu tidak mewajibkan kita sebagai pemberi kerja untuk melakukan melakukan eh, jadi rekrutmen apa tadi ya? Apa? Ya, itu kelebihannya outsourcing. Ya. Kita bisa mencat tanda petik orang outsourcing itu tanpa kita harus memberikan pesangon karena dikembalikan ke PT-nya. Ini mirip dengan poin ketiga ya, organisasi pemberi kerja profesional. Kemudian karyawan tidak tetap. Jadi karyawan paruh waktu, karyawan sementara, kontraktor independen. Jadi bukan merupakan karyawan tetap kita. Ya. Kalau ini mungkin honorer kontrak kerjanya setahun atau berapa bulan. Itu juga hemat kita sebagai pemberi kerja. Karena kita tidak menetapkan itu sebagai karyawan seumur hidup atau karyawan selamanya. Sehingga secara hukum kewajiban-kewajiban apabila dia harus dikeluarkan atau dipecat itu kita tidak perlu menggunakan antara lain ya terkait pengawasan. Apalagi overtime atau kerja lembur itu melibatkan karyawan yang memang karyawan tetap kita, sehingga kita tidak perlu melakukan pelatihan, kita sudah tahu cara bekerjanya, kita sudah nyaman, sudah terbentuk teamwork, sudah kejujurannya sudah kita ketahui ya, cara komunikasi kita sudah melakukan pengalaman ya. Itu kerja lembur. Kita tinggal nambah atau menawari untuk mau bekerja overtime lebih dari 7 jam sehari dengan insentif biaya apa namanya keuangan tertentu. Gitu. Ya, oke saya lanjutkan. Monggo kalau ada pertanyaan ya. Ya, nah ini untuk Anabella ya. Anabella menyampaikan dalam chatnya proses rekrutmen harus konsisten dengan strategi, visi, dan nilai organisasi karena dapat membangun suatu tim yang solid, produktif, dan berkontribusi langsung pada keberhasilan jangka panjang. Bagus ya. Jadi ya terima kasih Anabella. Jadi nilai nilai organisasi itu membimbing kita untuk merekrut SDM. Jadi artinya SDM yang kita rekrut harus sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Nah, kalau sudah sama, maka solid. Produk contoh ya, contoh contoh bahwa SDM itu sesuai dengan visi organisasi yang direkrut itu akan solid dan produktif dan berkontribusi kontribusi langsung pada keberhasilan jangka panjang adalah yaitu ya contohnya lah ya lembaga-lembaga keagamaan contoh paling mudah ya ini ya, contoh yang paling lembaga keagamaan
ya cenderung atau lembaga-lembaga di bawah payung keagamaan ya cenderung akan merekrut orang yang memang sesuai dengan visi organisasi. Kalau visi organisasi misalnya kalau di dalam mungkin ini saya bisa salah. Kristen misalnya adalah membentuk orang yang beriman kepada Tuhan misalnya. Ya, ya itu akan cenderung akan merekrut orang yang selaras dengan itu atau seagama atau seiman. Kenapa? Nanti dalam prosesnya nanti sudah tidak terjadi lagi konflik baik nampak maupun tidak nampak di dalam kerja harian di dalam interaksi harian. Itu ya. Oke, ada lagi sana sini ya. Tidak hanya mencari orang dengan kemampuan teknis, namun harus menemukan orang yang sesuai dengan budaya kerja dan strategi perusahaan. Nah, ini contoh ya, bagus ya. Oke, cukup dua ya jawabannya dari Sahnas dan dari si siapa ini tadi? Anabella. Anabella. Ya, betul. Betul ini ya, si Sahnas ya. Contoh ya, di rumah sakit Aisyah itu ada masjid yang besar ya. Ada musola besar di tengah-tengahnya itu. Nah, itu budaya kerjanya ya. Mereka mempunyai budaya kerja, walaupun sesibuk apapun, tetap sembahyang. Ya, tetap sembahyang. Walaupun tidak harus tepat waktu ya, tapi umumnya tepat waktu. Itu. Dan ini juga kemudian ada nilai bahwa orang hidup kan untuk beribadah. Nah, nilai kerja di apa namanya di kemuhamadiyahan sepertinya kerjaku adalah ibadah. Jadi bekerja itu adalah sebagai ibadah dia. Nah, sehingga tidak terlalu melihat apa gaji itu penting ya, tapi seiring dengan itu kekecewaan-kekecewaan mungkin kalau ada ketidakpuasan terhadap gaji itu tertutupi bahwa mereka merasa yakin mendapatkan pahala karena ibadah itu walaupun mungkin gajinya kurang memuaskan. Ya, artinya permasalahan menjadi tidak muncul ya permasalahan-permasalahan pasak kusuk kekecewaan tentang gaji menjadi tidak menjadi besar seperti di organisasi-organisasi lain. Itu oke ya. Oke, bagus. Terima kasih Sana sama Nabila. Sama Nabila. Oke, saya lanjutkan. Nah, sumber-sumber dan metode rekrutmen ya. Sumber-sumber dan metode rekrutmen. Nah, bisa dari ya tempat di mana para kandidat yang memenuhi syarat, misalnya lulusan perguruan tinggi, ya, sumber-sumber itu. Ini tidak gampang juga loh mencari sumber ya. Saya pernah di telepon atau ditanya orang dari Solo ya. Maaf, dari Magelang ya. Dia minta lulusan Poltekkes, rekam medik yang bisa aplikasinya, yang sudah bisa apa namanya, programan, paham jaringan, paham apa namanya, ya, ya pokoknya terkait jaringan komputer, terkait hardware komputer, terkait dengan pemrograman, nah, semacam itu. Nah, dari Magelang, telepon ke Malang. Ini bukti bahwa sumber rekrutmen itu juga merupakan permasalahan. Ini bisa cari sebenarnya di komunitas-komunitas tertentu, biasanya ada di Instagram atau Facebook, walaupun itu tidak gampang ya, karena kelemahan rekrutmen menggunakan komunitas-komunitas media sosial itu mempunyai variasi jarak yang ekstrim, ya. Mungkin dekat, mungkin jauh. Sementara siapa namanya kita selaku pemberi kerja itu ingin asal orang tersebut yang dekat-dekat dengan kita. Apalagi kita UMKM ya, usaha menengah kecil mikro ya, artinya kita adalah perusahaan kecil ya. Sehingga gaji itu pas-pasan, kita mungkin tidak bisa memberikan apa namanya eh, gaji yang cukup besar untuk dia bisa beli rumah atau langsung kos dengan suasana yang nyaman tidak. Sehingga kita cenderung merekrut orang yang mempunyai jarak waktu dari tempat tinggal itu kurang dari 1 jam lah. Ya syukur-syukur kurang dari setengah jam. Kenapa? Sehingga gaji kita
gaji yang kita berikan ke karyawan atau yang kita janjikan ke SDM itu tidak habis di jalan. Ya, itu ya. Kemudian metodenya ya cara-cara spesifik yang digunakan untuk menarik para karyawan potensial ke dalam perusahaan. Ya. Kalau ngomongnya saya enak rekrutmen online, ya itu tidak gampang ya, tidak gampang. Oke, Pak Yani lanjutkan, ya, Pak Yani lanjutkan. Coba saya ingin nanya ya, saya ingin nanya ke, saya ingin nanya lagi, apa kelemahan dan kelebihan rekrutmen online? Ya, coba disampaikan, bisa langsung, bisa melalui chat ya. Saya minta ada dua orang lagi. Boleh yang tadi sudah menjawab ya, boleh menjawab lagi. Tapi saya berikan kesempatan waktu ini juga kepada yang lainnya. Apa kelebihan rekrutmen online dan kelemahannya? Nah, sumber-sumber bisa internal ya. Internal, rekrutmen internal bisa dari promosi, transfer, dan penarikan kembali. Promosi artinya orang yang mempunyai spesifikasi yang sudah kita ketahui, keterampilan yang sudah kita ketahui, kepribadian yang sudah kita ketahui, kita dorong untuk kita tawari untuk menempati posisi dengan tanggung jawab lebih besar. Itu promosi. Nah, kalau transfer itu adalah orang yang mempunyai, yang sudah kita kenal ya, yang sudah diketahui, sudah direcognize oleh pabrik, oleh pabrik, bisa oleh pabrik atau oleh organisasi kita, mempunyai kedudukan yang sudah kita ketahui, rekam jejaknya, dan kita tawari pekerjaan dengan level yang sama. Itu transfer ya. Kemudian penarikan kembali ya, penarikan kembali ini adalah memperkerjakan lagi orang atau karyawan yang sebelumnya menempati posisi semula, kemudian kita hentikan atau kita pindah atau kita rubah jabatannya, kita tarik. Ya. Nah, metode rekrutmen internal adalah dengan melakukan lowongan terbuka lewat surat edaran bahwa contoh Poltekkes Malang membuka lowongan jabatan direktur. Nah, itu dikasih buat surat edaran, semua mempunyai kesempatan untuk menjadi direktur. Kemudian database bakat ya, database bakat ini tidak mudah untuk organisasi yang mempunyai informasi manajemen yang lemah ya, karena eh, tidak setiap kepegawaian organisasi itu mempunyai database profil karyawan yang baik ya. Biasanya centang perenang, berpecah-pecah ya, sehingga tidak selalu mendapatkan apa namanya data yang utuh dari setiap individu atau data yang maksimal dari setiap individu pegawai. Ya. Sebaiknya memang organisasi itu mempunyai talent inventory ya. Jadi daftar bakat ya, atau profil di situ juga mencakup bakat-bakat, kelemahan atau peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang melekat yang dialami oleh si karyawan itu tanggung jawab pegawai. Nah, oke, ya si siapa ini Zahra ya. Kelebihannya online adalah hemat waktu dan biaya. Kekurangan keterbatasan interaksi, iya oke betul ya. Keterbatasan interaksi sehingga kita tidak tahu apakah ini tepat untuk kita. Misalnya kita menginginkan karyawan yang apa namanya dia mempunyai cara komunikasi yang sesuai kebutuhan kita. Nah, ini online belum tentu bisa menangkap semua itu, mengcapture apakah si kandidat sesuai dengan keinginan kita. Itu belum tentu ya. Itu kelemahannya online. Oke, kemudian terima kasih si Zahra ya. Kemudian si ini kok nggak ada namanya. Irma ya, Irma Giantin menjangkau lebih luas orang. Ya, betul ya. Dari Aceh sampai Merauke bisa kita jangkau, bahkan luar negeri ya. Tapi kekurangannya sulit untuk menyeleksi sesuai kriteria yang diinginkan, ya, karena kita tidak bisa menilai secara langsung orang tersebut. Nah, betul ya, sehingga
online itu harus dikombinasi dengan offline. Setelah online kita menarik karyawan sesuai kriteria umum, ya misalnya jenis kelamin, ijazah, tempat tinggal, keterampilan, pengalaman, kemudian setelah mengkerucut kita undang untuk melakukan wawancara. Nah, karena seleksi itu juga termasuk tempat tinggal itu bagian dari seleksi. Saya kalau punya usaha di Malang sini, ya nggak mungkin lah saya menyeleksi orang dari Sulawesi atau Papua. Nanti dia bolak-balik izin mudik yang berbulan. Orang tuanya sakit, pulang. Apalagi dia nggak bawa istrinya atau nggak bawa suaminya, bolak-balik pulang. Ya, ada masalah nanti di jalan ya. Kalau dia LDR ya, kalau suaminya jauh. Ya oke, makasih si Irma sama Zahra. Ya oke. Saya lanjutkan dengan ya pengumuman apa ini? Internal tadi ya. Internal. Metodenya ya, lowongan pekerjaan, persediaan bakat, promosi, transfer, dan sudah ya. Aktivitas pengembangannya. Aktivitas pengembangan itu dengan cara ini, apa? Dengan cara pelatihan. Ya. Jadi kita tahu ada karyawan internal yang sebenarnya berpotensi untuk menduduki tanggung jawab yang ingin kita cari orangnya. Ya. Tapi tidak cukup orang. Nah, kita ingin merekrut internal saja yang sudah ada. Maka kita poles dengan menyekolahkan, dengan mengirim pelatihan, dengan mengikut sertakan pada seminar-seminar, mengikut sertakan pada workshop-workshop, atau tukar ya, magang, tukar karyawan magang ya di tempat lain sehingga pulang dia sudah mendapatkan. Kemudian para karyawan yang meninggalkan perusahaan itu bisa kita ambil lagi. Ya, kita dengan malu-malu kemudian menawari karyawan yang sudah kita kenal. Mungkin mundur atau kita pecat bisa kita tarik lagi ya. Tapi ini muka kita harus tebel ya. Muka kita harus tebel. Karena itu orang yang sudah lama kerja itu majikan itu eman ya. Terutama di swasta ya. Kalau di negeri saya orang mundur ya. Sakarep mundur ya. Misalnya saya jadi direktur Poltekkes ada yang mundur pensiun dini atau pindah ke tempat lain ya pindah-pindah banyak kita di pemerintahan itu sumber-sumber SDM yang bisa ganti ya banyak ya. Nggak butuh gandoli gitu ya. Tapi kalau di swasta itu kita nyari kerjaan itu juga sulit tapi kita nyari SDM yang sesuai dengan keinginan kita itu juga tidak gampang sehingga karyawan yang sudah lama bekerja dengan kita itu kita sering sangat eman kalau dia itu keluar ya majikan swasta itu sehingga majikan majikan pemberi kerja swasta itu mungkin akan sering nanya melalui orang lain kenapa kok pindah apa gajinya nggak mudah apa karena apa ya, ya menjadi lega kalau pindah karena ikut suami pindah karena menikah ya sebelumnya lajang kemudian menikah itu bisa kita terima tapi kalau tiba-tiba pindah nah itu majikan harus peka apalagi orang Jawa orang Indonesia atau orang Jawa lah ya orang Jawa di bagian atau area tertentu itu ingin agar orang lain tahu bahwa kita itu butuh naik gaji bahwa anak istri nggak cukup dengan gaji sekian seperti itu nah orang-orang Jawa yang tertutup ini ya semur-mur pamit itu pamit itu sebenarnya kadang-kadang juga tidak serius ya pamit itu untuk ngetes seberapa jauh saya dibutuhkan seberapa jauh saya akan digandol. Di situ, nah itu repotnya kalau mundur itu karena nesu ya. Nesu maksudnya, masa aku 20 tahun gak munda-munda, rek gajinya wis tak pindah, wis. Nesu yang mutung, pindah. Nah itu ya. Oke, ini sudah ya. Pengumuman lowongan, pengajuan lamaran jabatan. Nah, jadi rekrutmen internal banyak ya, job posting. Jadi tadi kan surat edaran. Ini bisa juga
diumumkan secara terbuka. Dibutuhkan lowongan untuk direktur, untuk wadir, untuk kajur. Syaratnya ini, yang berminat silakan membuat surat lamaran ditujukan ke Direktur Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Pengajuan lamaran. Nah, pengajuan lamaran ini memungkinkan kita sebagai pergrup untuk mengetahui bahwa pelamar itu mempunyai cukup syarat yang kita butuhkan. Satu, ya. Yang kedua, dia cukup percaya diri. Ya. Ya, kepercayaan dengan melamar itu artinya dia menyatakan saya sesuai dengan kriteria Anda. Ya. Kemudian cara lain adalah referensi karyawan. Ini mudah ya. Kalau saya suka referensi karyawan ini ya. Referensi karyawan itu maksudnya eh, referensi karyawan itu maksudnya adalah kita mencari karyawan melalui karyawan yang sudah ada. Jadi misalnya si siapa? Si Irma Giantin itu karyawan saya misalnya. Mungkin saya butuh dua karyawan lagi golek nopo sing cocok. Nah, kelebihannya adalah Giantin sudah tahu situasi kerja, bisa menceritakan situasi kerja ke calon yang dia rekrut, ya, ya. Terus kita juga yakin dan percaya Giantin pasti bertanggung jawab terhadap karyawan yang dia referensikan ke saya, sehingga pasti sudah seleksi kejujurannya, kelayakannya, keuletannya dan lain-lain. Ya, oke, ini masih berapa slide ini? Nah, tujuan rekrutmen eksternal mengisi jabatan pemula. Terus keterampilan-keterampilan yang belum dimiliki oleh karyawan. Nah, itu tujuannya. Ini sebenarnya banyak sih penjelasan yang bisa saya jelaskan ini ya. Maksudnya apa ini poin-poin yang jabatan-jabatan pemula. Saya percepat ya. Nah, sumber-sumber rekrutmen eksternal, sekolah umum, akademi, universitas, eh, mantan karyawan, pengangguran, wirausahaan, ini saya kira jelas ya. Saya kira jelas. Ya ini sudah, ini saya kira jelas ya. Eksternal, pelamar datang, rekomendasi, iklan, lembaga pendidikan, asosiasi profesional, internet, merger, dan akuisisi, rekrutmen internasional. Saya kira ini jelas ya. Kalau online, internet recruiter, virtual job fair, kemudian corporate career websites, weblog, juga ini saya kira apa namanya eh, mudah dikembangkan, Anda bisa tahu. Nah ini ya, ini mungkin ini pun kalau saya uraikan bisa setengah jam ini ya, tapi saya singkat aja. Satu lembar ini nggak setengah jam, mungkin 5 menit. Ya. Nah, hambatan dan tantangan rekrut ya, rencana strategik dan sumber daya manusia, kemudian kebiasaan bergrup. Maksudnya kebiasaan bergrup itu merupakan hambatan. Ada perekrut yang cenderung mengambil dari lulusan tertentu saja, misalnya ngambil karyawan dari Poli J saja, nggak mau merekrut dari UGM, dari UI, dari UNER, tapi ngambil dari Poli J saja. Nah, itu juga hambatan rekrutmen. Ya. Kemudian kondisi lingkungan, maksudnya ini hambatan. Kenapa? Kondisi lingkungan yang jauh itu juga hambatan. Coba kita, ini pernah saya ceritakan ya di pertemuan sebelumnya. Kalau kita mendirikan rumah sakit di Papua ya akan sulit cari dokter, cari perawat, cari rekam medis, cari CS yang tekun, ya, yang nggak mabuk-mabukan, yang bisa datang pagi, pulang sore. Kalau di Papua ya mungkin saja Anda seleksinya harus betul-betul selektif ya, karena kultur di sana kultur beda dengan di Jawa yang kerja rajin ya di sana. Ya, apalagi kebiasaan minuman keras itu membuat kejujuran itu merupakan tantangan ya, tantangan ya. Gitu. Kemudian persyaratan kerja. Hambatan lain kita menetapkan persyaratan kerja yang tinggi. Ya, contoh harus ada STR, ada SIP, ada SIPP, ada mempunyai keanggotaan profesi. Ya. Kemudian biaya. Kalau kita mempunyai hambatan, kalau kita tidak cukup anggaran yang besar, maka kita cenderung akan
kesulitan mendapatkan karyawan terbaik ya. Kemudian insentif ini sama dengan biaya ya. Kalau kita tidak mempunyai plan insentif yang baik ya, jenjang karir yang baik, kita juga kesulitan menemukan karyawan yang terbaik. Kebijakan organisasi itu juga ya. Kebijakan organisasi yang bulat, yang birokratis itu juga akan menimbulkan lama dalam proses rekrutmen. Ini mendorong pelamar atau calon pekerja akan lepas dan eh, menerima lamaran dari pihak lain yang lebih cepat ya. Gitu. Nah, itu terkait dengan rekrutmen, tapi ada langkah-langkah yang belum saya sampaikan. Ini saya perlu ganti slide ya. Perlu ganti slide. Ini mungkin saya percepat sampai berapa ini? Berapa menit saja. Nah, jadi selanjutnya adalah seleksi ya. Selanjutnya adalah seleksi. Setelah kita mendapatkan tumpukan lamaran yang kita sudah tentukan kriteria-kriterianya, kemudian seleksi. Nah, seleksi ini memastikan konfirmasi, memastikan semuanya betul sesuai dengan dokumen yang dia kirimkan. Mungkin saja palsu, kita tidak tahu. Ya, kemudian jadi langkah-langkah seleksi itu dari nomor 4 ya. Nomor 4, tes seleksi ini. Kalau rekrutmen kan 1, 2, 3 ya. Pengumuman lowongan, kemudian penerimaan lamaran, screening awal, itu kan proses rekrutmen ya. Kemudian tes seleksi itu dari tes seleksi ya. Kemudian ada wawancara ya. Pemeriksaan latar belakang. Pemeriksaan latar belakang ini dari dokumen-dokumen lamaran, kemudian dari wawancara, dan dari referensi pihak lain ya. Jadi sebenarnya wawancara itu bagian kecil dari usaha kita untuk mengenal karyawan, mengenal calon karyawannya. Jadi wawancara itu adalah eh, bagian kecil untuk menutupi puzzle ya, puzzle-puzzle yang masih belum tertutup ya, belum terlengkapi, belum tergenapi itu wawancara ya. Kemudian juga untuk melakukan tes-tes yang sifatnya itu tidak bisa dilakukan secara online, secara telepon, atau secara korespondensi surat menyurat email. Nah, wawancara itu melakukan itu ya, yang tidak mampu ditangkap dengan secara online itu dilakukan wawancara langsung. Kemudian keputusan akhir ya, keputusan akhir dan penawaran kerja ya. Setelah dia memenuhi syarat, dia dinyatakan diterima, dia tawarkan dia mau terima enggak pekerjaan ini ya. Karena di dalam wawancara itu juga kadang-kadang kita sampaikan situasi-situasi pekerjaan ya. Situasi pekerjaan itu apa sih ya? Tingkat keketatan bekerja apa suasana kerja kita, gajinya berapa, terus konsekuensi jika melakukan pelanggaran, konsekuensi karena ditempatkan di tempat yang jauh. Kita kasihlah yang pahit-pahit itu ya. Kita kasih yang pahit-pahit suasana atau yang manis-manis itu semua kita berikan. Dan kita melihat respon langsung dari si calon kandidat, calon karyawan. Kemudian langkah selanjutnya setelah dinyatakan dia diterima dan dia menerima tawaran, tekan kontrak baru onboarding dan orientasi. Nah ini tergantung perusahaan, apakah orientasi ini sifatnya betul-betul orientasi atau hanyalah uji coba, percobaan. Umumnya kalau sudah orientasi itu sebenarnya bukan percobaan ya. Ya orientasi itu berarti dinyatakan diterima, tapi memberi kesempatan kepada karyawan untuk merasakan suasana kerja, ya, budaya kerja, kemudian insentif, gaji, honor, dan lain-lain, sehingga dia bisa memutuskan keluar atau tidak, terus atau tidak, itu saat itu di masa orientasi. Sebaliknya juga kita selaku pemberi kerja,
kita akan bisa melihat orang-orang tersebut mempunyai syarat minimal yang bisa kita terima, atau mungkin akan menunjukkan perilaku ekstrim yang luar biasa yang membuat dia harus dikeluarkan. Itu pada masa orientasi ini, ya. Kenapa kok tidak ditolak saja sejak awal, Pak? Karena wawancara tidak cukup bisa mengcapture secara terus-menerus, ya, sehingga perlu orientasi. Oke, oke, oke. Nah, proses seleksi sekarang. Proses seleksi itu bisa dari psikotes, tes pengetahuan umum, dan tes keterampilan. Nah, ini contoh psikotes ya, kayak pengetahuan ya. Ini juga tes kemampuan kognitif. Dia mampu menciptakan tiga dimensi di dalam pikirannya atau tidak. Nah, situ. Kemudian ini soal ya, soal soal logika ya. John lebih rendah dari David. David lebih tinggi dari Richard. Richard sama dengan tinggi seperti Stephen. David lebih tinggi dari Stephen. Stephen lebih tinggi dari John. Ya, contoh soal. Nah, bisa dilihat setelah digambar David itu yang paling tinggi, yang paling rendah John. Kemudian wawancara itu meliputi persiapan wawancara, kemudian penciptaan keserasian hubungan supaya menciptakan suasana yang alamiah dan jujur ya, netral ya, agar kita bisa membaca atau bisa pelamar bisa mengekspresikan keseluruhan kejujurannya ya, keseluruhan kejujurannya. Atau malah kita bisa membaca pada saat wawancara ini pelamar sebenarnya artifisial ya. Pelamar tidak alamiah, itu bisa kita lihat di sini. Di sini muncul proses-proses yang bias ya. Kadang-kadang pelamar itu mempunyai kecenderungan-kecenderungan ketidaksukaan dan kecenderungan-kecenderungan suka. Dua-duanya sama-sama bahaya. Kemudian berkomunikasi sehingga terjadi tukar-menukar informasi dan mengakhiri wawancara. Jadi ini dalam proses wawancara itu harus muncul komentar atau wawancara tentang penampilan pelamar, minat, latar belakang, harapan, perkiraan, kemampuan, pengalaman pelamar, dan sikap pelamar. Nah, ini kalau diceritakan bisa panjang dia. Mungkin pelamar menyangka, kadang-kadang pelamar juga ada yang sombong ya, tapi pemberi kerja juga ada yang sombong, begitu ya. Nah, sikap yang tidak alamiah ini juga bias ya, menimbulkan kebiasaan. Kita juga perlu mengetahui sebagai pemberi kerja rencana-rencana masa depannya. Misalnya, kamu lulusan di Bikaret, lu kok mau kerja di rumah sakit ini dengan gaji 4 juta? Iya Pak, soalnya kalau pelamar jawab gini, iya Pak, soalnya saya akan ingin sekolah lagi. Nah, sebagai pemberi kerja, ya kalau bisa nggak usah diterima orang semacam ini. Kenapa? Dia akan mundur nanti kalau sekolah ya. Mundur, cari yang sebagai pelamar, sebagai pemberi kerja kita mencari yang akan bekerja terus dengan kita ya. Gitu ya rahasianya. Anda sebagai pelamar juga harus tahu bahwa pemberi kerja itu tidak ingin, umumnya tidak ingin orang yang akan putus, mau sekolah, mau apalagi menggunakan organisasi kita sebagai batu loncatan. Iya Pak, saya ingin sukses, saya ingin ya saya cari-cari batu loncatan lah Pak, coret lah ya, seperti itu ya. Jadi Anda sebagai pelamar ya yakinkan bahwa Anda akan kerja terus di situ, ya, loyal. Kalau Anda, kalau bisa sih, kalau Anda ingin cepat-cepat kerja, gaji tidak masalah. Rasa no dhisik, lek anu yang waktu naik. Tapi juga pemberi kerja kan sudah pengalaman puluhan tahun, dia akan mengeluarkan ikatan-ikatan kontrak ya.
ikatan kontrak yang mengikat Anda secara hukum dan pada sebagian orang mengikat secara mental ya, secara mental ya. Mengikat secara mental artinya dia terikat bukan karena takut hukum, karena terikat karena dia moral, secara moral dia sudah berjanji untuk terus di situ. Kalau begitu sikap kita sebagai pelamar gimana Pak nanti yang saya ingin mencari masa depan? Pikirkan masa depanmu, jangan pikirkan pemberi kerja, gitu ya. Karena apa? Pemberi kerja itu terutama pemberi kerja ya, dia pasti akan mencari yang terbaik ya. Dan banyak itu pemberi apa pelamar-pelamar yang lain itu banyak ya, banyak silih berganti datang ya. Jadi Anda ya harus mengembangkan strategi saat awal wawancara, saat seleksi, dan juga mengembangkan strategi untuk melihat dunia yang lebih luas. Karena pekerjaanmu bagus atau jelek itu akan mempengaruhi nasib anak-anakmu, mempengaruhi kebahagiaanmu nanti saat di mana kamu kerja itu mempengaruhi kebahagiaan kamu sebagai suami istri dan sebagai orang tua anak-anak. Jadi abaikan itu semuanya, yang penting keluargamu eh, hidup dengan baik ya, hidup dengan baik ya. Secara moral tetap harus Anda perhatikan ya ikatan-ikatan kerja, tapi nomor satu itu adalah keluargamu, orang-orang yang mencintaimu, orang-orang yang kamu cintai itu nomor satu. Kerja bagus itu juga perlu, tapi jangan korbankan ya, karena kalau kamu kerja keras, kamu sakit, paling teman kerjamu hanya menjenguk sekali atau bahkan cuma WA atau bahkan lupa ya. Yang kemudian sengsara adalah istri atau anak atau suamimu atau anakmu karena kamu sakit ya. Letakkan loyalitas itu kepada keluargamu, kepada anak-anakmu, kepada istri atau suamimu ya. Tapi kalau saya pemberi kerja, saya ngomong, kamu harus loyal kepada perusahaan. Ya, kamu nanti akan saya, nah, kan seperti itu ya. Nah, jadi kita harus tahu alam-alam pikiran pemberi kerja itu ya. Pasti dia mencari orang yang loyal sama perusahaan. Gitu. Ya, yang imbang aja lah ya. Lebih ekstrim lagi saya ingin ngomong, ya kalau kamu yang Islam, kalau bisa ya sholat tepat waktu lah. Soalnya kamu nanti kalau mati, ya paling temanmu yang bekerja itu layat sekali sudah lupa ya sama kamu. Tahlil aja enggak ya. Tapi Tuhan akan menyambut kamu selama-lamanya, gitu kan? Jadi Tuhan setelah kematian itu lah yang akan bersama-sama dengan kamu. Dan kamu mati, kita mati kan sewaktu-waktu, ya kan? Tidak menunggu siap. Bahkan mati tidak menunggu tua ya. Mati bisa terjadi pada orang muda sama tua. Ada anak yang lebih muda mati, yang tua tetap tua ya. Jadi umur tidak menunjukkan urut-urutan kematian. Demikian dan itu muncul baik kita siap sholat atau tidak. Saat kita rapat ono adzan, ya kan? Muncul sama kematian juga itu. Kematian akan datang baik kita siap atau tidak. Jadi kamu harus tahu di mana loyalitas kamu letakkan itu ya. Di mana ya loyalitas hidup itu kamu letakkan kemana. Loyalitas hidup ya setelah kematian itu yang panjang ya. Di situ loyalitas harusnya kepada penguasa itu ya. Kemudian kepada orang-orang yang merawat kita, yang mencintai kita, kepada itu ya. Terutama kepada ibu, lalu kepada bapak, lalu kepada saudara-saudara. Jadi kita berbuat baiknya itu yang pertama kepada yang menciptakan kita, kemudian kepada ibu yang melahirkan kita, yang merawat, yang mempunyai cinta yang paling besar itu ibu ya. Kemudian kepada bapak ya, yang melindungi ibu yang merawat. Bapak itu kan melindungi ibu yang merawat. Cuma cintanya bapak itu tidak setinggi cintanya ibu ya. Cintanya seorang ibu itu dalam ketidaksadarannya, mungkin dia sakit, dia akan kasih sayang itu akan tetap dia munculkan ya, gitu. Jadi setelah Tuhan, ibu, bapak, terus saudara-saudara, ya, terus tetangga.
tetangga, karib kerabat, karib kerabat dan tetangga, melingkar-melingkar semakin besar. Ya. Nah, tempat di mana kita bekerja itu adalah tetangga kita. Ya. Walaupun rumahnya jauh, itu adalah tetangga kita karena kita interaksi 7 jam, 8 jam sehari. Sementara tetangga di rumah itu jarang berinteraksi malah. Jadi tetangga kita yang wajib mendapatkan kebaikan-kebaikan kita itu orang-orang yang di mana bekerja bersama dengan kita. Nah itu ya. Saya lanjutkan. Ini wawancara ya, saya lewati aja. Ini juga aloe efek, leading question. Kalau nanti dibaca sendiri ya. Ya, jadi orientasi itu kalau ini bahasa Inggris ya, orientasi berarti mengenal ya, mengenal di mana kita berada itu orientasi. Kalau dikatakan orientasi lingkungan berarti mengenal ya, mengidentifikasi dan konstelasi lingkungan kita itu orientasi. Kalau orientasi waktu berarti kita mengenal waktu, bukan jam ya. Waktu pagi, sore, siang itu orientasi. Jam itu hanyalah penanda. Jadi orientasi itu memberi karyawan informasi mengenai perusahaan, jabatan, kelompok kerja, dan membantu karyawan menyesuaikan diri dengan peran mereka, organisasi kebijakan, dan rekan-rekan kerja mereka. Jadi orientasi gunanya memperkenalkan situasi kerja, kemudian kebijakan-kebijakan dan aturan perusahaan, dan yang penting bagi mereka adalah kompensasi, imbalan. Tuh, sih. Kemudian juga budaya perusahaan. Kemudian keanggotaan tim, kemudian pengembangan karyawan karena dengan orientasi tahu posisi dia di mana. Ada yang lebih terampil dibanding kita, ada yang lebih tahu. Oh ternyata saya paling tahu. Oh saya ternyata lemah di sini. Oh saya lemah di situ. Nah itu jadi orientasi juga mempunyai kegunaan terhadap men-trigger pengembangan karyawan. Kemudian sosialisasi. Dengan orientasi kenal orang-orang di sekitar kita sebagai makhluk, sebagai lingkungan sosial di samping lingkungan kerja. Sebagai lingkungan sosial artinya kalau dia ada istrinya yang melahirkan, kita mungkin bisa jenguk. Yang sakit, kita jenguk. Ada yang menikah sebelumnya lajang, kita datang. Ya, itu sosialisasi. Karena itu bagian dari keseimbangan. Bagian dari indikasi kemampuan kita mengenal rasa, ya, perasaan orang lain. Mengenal atau kepekaan atau empati kita terhadap. Ya, kemudian untuk kepentingan pegawai ya, ke pegawai sendiri orientasi kita bisa mengetahui penghasilan, jam kerja, hak cuti, fasilitas yang disediakan, pendidikan pelatihan dan pensiun. Manfaat lain dari orientasi adalah mengurangi kecemasan, mempelajari tugas lebih baik, memiliki memberikan ekspektasi yang lebih realistis terhadap pekerjaan, mencegah pengaruh buruk, kemudian untuk memandirikan karyawan baru, kemudian untuk membuat karyawan bekerja lebih baik, dan mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaan karena ada sosialisasi, kecemasan yang berkurang, kemudian dia diberi beban yang membuat dia percaya diri untuk nyaman di situ. Jadi bahasa orientasi ini tergantung kebutuhan pemberi kerja. Apakah ingin menyeleksi karyawan, hanya mendapatkan karyawan yang apa namanya pantang menyerah atau tidak. Kalau ingin mendapatkan karyawan yang pantang menyerah, di situ pada orientasi langsung dilakukan tekanan-tekanan. Ya. Sehingga terseleksi
yang tidak pantang menyerah merotol dulu, nggak apa-apa ya. Sehingga kita mendapatkan karyawan yang betul-betul pantang menyerah. Sebaliknya mungkin kita ingin sebagai pemberi kerja, kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin karyawan tetap ada, tidak merotol. Maka diciptakan suasana yang diharapkan eh, tetap mempertahankan karyawan untuk tidak merotol. Kemudian setelah orientasi, jadi orientasi itu bisa keliling ya. Orientasi itu tidak hanya ditempatkan pada tempat di mana dia nanti akan terus bekerja di situ. Contoh PNS baru di Poltekkes itu, saat dia baru di Poltekkes, maka kemudian dia dikelilingkan. Misalnya dosen remik ya, sebelum dia ditugaskan di remik, di jurusan remik, dia kerja dulu di direktorat, di kepegawaian, di umum, di mana, kemudian setelah 3 bulan baru dikirim ke jurusan remik. Keputusan penempatan diatur oleh kepegawaian kalau di pemerintahan ya. Kemudian di jurusan, kalau di jurusan dia ditempatkan jabat apa, apa dia jabat sebagai penanggung jawab mutu, apakah dia jabat sebagai kemahasiswaan, apakah dia jabat sebagai penanggung jawab IT, lab, nah itu ditentukan oleh jurusan. Jenis-jenis penempatan tadi sudah Pak yang disampaikan ya, promosi, transfer, demosi. Kalau demosi itu menurunkan ya, menurunkan itu bisa sanksi, menurunkan itu bisa karena ada menunggu dia akan dipromosikan, diturunkan dulu kemudian dinaikkan. Contoh ya, misalnya eh, anggaplah misalnya siapa, Mister X, dia sebagai ketua jurusan, kemudian dipecat, dihentikan sebagai ketua jurusan, turun kan, dijadikan dosen biasa. Kemudian setelah 3 bulan dinaikkan menjadi wadir. Nah, jadi demosi itu bisa sanksi, bisa juga transisi ya, demosi itu. Nah, apa kaitan penempatan dengan orientasi? Jadi orientasi agar dia aware dengan jabatan yang baru. Dia aware dengan kompensasi peraturan. Terus kecemasannya menjadi berkurang di tempat yang baru. Itu penempatan. Kemudian kemudian promosi ya. Kan tadi ada demosi, promosi, transfer ya. Nah, kita tahu bahwa karyawan yang lama mengundurkan diri itu merupakan kerugian ya. Karena itu perlu perusahaan itu meretensi perusahaan karyawan-karyawan yang berkualitas. Nah, promosi merupakan salah satu cara untuk meretensi SDM yang kita inginkan. Jadi promosi ini memberi kesempatan untuk naik jabatan, dikasih tanggung jawab yang lebih besar, sehingga kompensasinya itu lebih baik biasanya ya. Promosi juga berarti dikirim pelatihan, dikirim seminar, itu juga promosi sehingga mereka lebih loyal terhadap organisasi. Kenapa penting untuk retensi berkelanjutan organisasi? Kenapa? Karena untuk melakukan rekrutmen, untuk melakukan seleksi, untuk melakukan pelatihan, untuk melakukan orientasi, itu butuh tenaga, biaya, dan waktu. Ya. Dan itu kerugian. Karena itu, usaha retensi itu adalah merupakan usaha untuk menghemat pengeluaran perusahaan. Jadi perusahaan harus mempunyai strategi untuk supaya turnover-nya rendah. Turnover itu keluar masuknya karyawan, mundur, masuk lagi baru, mundur, pindah, itu turnover. Perlu diciptakan suasana yang membuat kerasan, ya, retensi, karena penting untuk biaya organisasi. Kemudian retensi itu juga mencegah pengalaman-pengalaman di perusahaan itu ditularkan ke perusahaan lain. Ada karyawan kita yang
berpengalaman, yang senior pindah, itu merupakan kerugian kita. Kenapa? Dia akan pindah ke pesaing kita dan menunjukkan kelemahan-kelemahan kita dan menciptakan strategi untuk mengalahkan kita itu. Karena itu retensi penting ya. Jadi ada bernilai materi dan bernilai imateri. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu kerasan di perusahaan kita? Yaitu kompensasi dan benefit. Ya. Jelas saya kira ya. Kesempatan karir, jenjang karir yang jelas. Terus keseimbangan kerja antara kehidupan sosialnya dan pekerjaan. Jadi tempat kerja sebaiknya fleksibel. Ya. Misalnya saat ini saya ada keluarga, ada musibah, ada yang apa, ada yang sakit, ya. Saya bisa izin untuk kerja di luar. Atau mungkin ada yang misalnya ada yang meninggal, bisa layak 3 hari misalnya. Seperti itu. Itu fleksibel. Jadi Anda sebagai owner harus menciptakan suasana kerja fleksibel kalau mungkin. Ya. Terus kepuasan kerja dan budaya berorganisasi, saling mendukung, tidak ada kadal di tempat kerja, tidak ada provokator, tidak ada orang yang memecah belah. Kemudian gaya pimpinan, gaya kepemimpinan, itu juga mempengaruhi retensi. Jadi pengembangan SDM merupakan kunci dalam mempertahankan karyawan karena merasa dihargai, mempunyai prospek jangka panjang. Pengembangan bentuknya apa? Pelatihan, mentoring, coaching, rotasi kerja, itu. Nah, organisasi yang berinvestasi dalam pengembangan SDM akan lebih mudah mempertahankan karyawan terbaik dan meningkatkan daya saing. Ya, oke itu dari Pak Zani ya. Kalau terlalu lama, saya kira nanti Anda jadi kelewar ya. Konsentrasinya biar ketiduran. Pak Zani ngomong sendiri gitu ya. Oke, mungkin ada yang bertanya. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak langsung melalui kesempatan ini, boleh melakukan pertanyaan di melalui PCMK, boleh ya. Kalau langsung ya boleh sih, tapi ruwet ya biasanya, banyak sekali komunikasi ya. Tapi tetap kalau terbaca, saya coba untuk respon ya. Begitu, terima kasih ya. Selanjutnya instruksi praktikum nanti saya komunikasikan dengan BCMK dan saya upload di GC. Baik, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke.